Kembali lagi bersama kami, Imel dan Fani di podcast Seni Komunikasi. Kita kedatangan tamu nih, Kak. Waduh, siapa tuh? Teman-teman kita, ada yang berasal dari Delanggu, Wonosari, Juwiren, dan Ceper. Wah, ternyata jauh-jauh ya Kak ya. Ya, mereka semua Hadir di podcast kita untuk berbicara dengan kita, berbagi ilmu dengan kita ya Kak. Iya, benar sekali, Kak. Sekarang kita sambut teman-teman kita yang sudah jauh-jauh datang ke sini nih. Yuk, silakan masuk. Yeay. Selamat datang di podcast kami. Silakan minum dulu ini. Kita minum dulu. Bisa nih, Kak, perkenalkan dulu kepada teman-teman di rumah yang menonton podcast kita. Halo, perkenalkan nama saya Dewi. Perkenalkan, nama saya Lilis. Perkenalkan saya Ina. Perkenalkan, nama saya Fahri. Udah kenalan ya, sekarang boleh dong cerita gimana bisa datang di podcast Seni Komunikasi ini. Cerita yang mana nih, kemarin atau hari ini? Hari ini dong, kalau kemarin namanya sejarah. Eits, ngomong-ngomong tentang sejarah, hari ini tema podcast kita juga sejarah loh. Temanya sepertinya menarik sih. Yaps, kali ini kita akan membahas salah satu peristiwa sejarah yang terjadi di Indonesia. Benar sekali. Oke, sekarang kita bisa mulai bertanya-tanya ya kepada para sejarawan-sejarawan ini ya. Boleh tuh. Kita bahas secara singkat dulu nih. Kali ini kita akan membahas tentang pasukan Garuda. Nah, pasukan Garuda sendiri itu setahu saya ya sering disebut dengan Konga atau kontingen Garuda. Pasukan Garuda lahir di latar belakangi oleh peristiwa kemerdekaan negara Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Setelah Indonesia merdeka nih, Mesir mengadakan sidang menteri luar negeri bersama negara Liga Arab. Mereka ingin menyatakan kemerdekaan negara Indonesia. Nah, hubungan baik di antara kedua negara pun berlanjut dengan dibukanya perwakilan Republik Indonesia di negara Mesir. Ya, benar sekali. Mesir sendiri sudah mendukung Indonesia sejak persengketaan antara Indonesia dengan Belanda. Untuk membalas kebaikan mereka, Presiden Soekarno datang langsung ke Mesir dan Arab Saudi pada tahun 1956. Pada tahun 1956, Majelis Umum PBB memutuskan untuk menarik mundur pasukan Inggris, Perancis, dan Israel ke wilayah Mesir. Selain itu, PBB juga membentuk United Nations Emergency Force atau UNEF yang biasa disebut dengan pasukan darurat Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mengatasi krisis Suez pada tanggal 7 November 1956. Indonesia juga menjadi negara yang mendukung keputusan ini dan untuk pertama kalinya mengirim kontingen Garuda 1 atau Konga 1 dari Mesir ke Israel. Nah, itu tadi tuh sejarah singkat ya yang kita ketahui ini sebagai pembawa acara mengenai pasukan Garuda. Nah, sekarang kita mau bertanya-tanya gimana sih atau pengertian latar belakang pasukan Garuda secara lebih detail. Tadi kan kita sudah mendengar latar belakang terbentuknya Konga 1. Sekarang kita mau tahu nih sejarah terbentuknya
Konga dari narasumber kita semua. Benar sekali. Kalau secara singkat itu belum paham sekali ya kak ya. Iya, benar Kayak sekali. masih ada yang kurang gitu. Kurang Jadi detail. ya, jadi yang kakak-kakak ketahui tentang pasukan Garuda apa nih? Jadi sebenarnya intinya itu sama. Mungkin saya coba jelaskan dulu ya. Nanti kakak-kakak bisa menambahkan sendiri. Jadi dalam sidang umum PBB, Menteri Luar Negeri Kanada Lester B. Pearson mengusulkan agar dibentuk pemelihara perdamaian di Timur Tengah. Usul ini disetujui dan pada tanggal 5 November 1956, Sekretaris Jenderal PBB membentuk United Nations Emergency Front atau UNEF. Indonesia pun menyatakan ketersediaannya untuk bergabung ke dalam UNEF dengan mengirimkan misi Garuda 1 sampai Garuda 26C2. Menurut data Kementerian Luar Negeri pada Senin 21 Maret 2016, Indonesia menjadi kontributor terbesar ke-10 pasukan pemelihara perdamaian PBB dari 124 negara. Wah, keren sekali ya Kak, menjadi kontributor terbesar ke-10. Dari tadi Kak Fahri menyebutkan PBB. Apa itu PBB ya Kak? Tolong bisa jelaskan. Jadi PBB itu merupakan singkatan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. PBB muncul setelah adanya Perang Kedua. Saat itu PBB dibentuk dengan tujuan mencegah konflik antar negara dan agar perang besar yang serupa tidak terjadi lagi. Tadi kan Kak Fahri menyebutkan ya bahwa Indonesia bersedia gabung dengan UNEF. Nah, setelah bergabung tuh langkah apa sih yang Indonesia ambil itu? Mungkin Kak Lili bisa menjelaskan. Oke, terima kasih Kak Imel. Sebenarnya sama seperti yang sudah dijelaskan sama teman-teman juga, Indonesia kan mengirim pasukan Konga satunya ke Mesir dan Israel. Nah, tidak hanya mengirimkan pasukan Garudanya ke Mesir dan ke Israel, tapi ada alasan khusus mengapa Indonesia menyatakan kesediaannya memelihara perdamaian di Timur Tengah. Nah, saat Indonesia menyatakan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, Mesir segera menyelenggarakan sidang Menteri Luar Negeri negara-negara Liga Arab pada tanggal 18 November 1945. Liga Arab menetapkan resolusi pengakuan kemerdekaan Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat penuh. Hal ini menjadi pengakuan de jure menurut hukum internasional. Sekretaris Jenderal Liga Arab saat itu Abdurrahman Azam Pasha mengutus konsul Jenderal Mesir di India. Nah, yakni pada saat itu Muhammad Abdul Mukmin untuk pergi ke Indonesia. Ia pergi sampai di Yogyakarta. Kan waktu itu Yogyakarta merupakan ibu kota negara Indonesia. Baik, setelah menempuh perjalanan panjang dan penuh rintangan, terutama dari pihak Belanda, utusan Mesir diterima secara kenegaraan oleh Presiden Soekarno dan Muhatta pada tanggal 15 Maret 1967. Peristiwa ini merupakan bentuk pengakuan pertama atas kemerdekaan oleh negara asing. Indonesia bahkan membuka perwakilan Republik Indonesia di Mesir dengan menunjuk H.M. Rashidi sebagai kuasa usaha. Perwakilan Republik Indonesia termasuk merangkap sebagai misi diplomatik terhadap seluruh negara-negara Liga Arab. Iya, benar sekali yang sudah diucapkan Kak Fahri, Kak Lilis, dan Kak Dewi. Saya hendak menambah sedikit, karena hubungan ini memberi makna pada perjuangan Indonesia saat terjadi perdebatan Forum Majelis Umum PBB dan Dewan Keamanan PBB yang membahas sengketa Indonesia-Belanda. Para diplomat Arab pun gigih mendukung Indonesia. Presiden Soekarno membahas hal tersebut dengan mengunjungi Mesir dan Arab Saudi pada Mei 1946, serta Irak pada 1950. Indonesia juga mendukung keputusan Majelis Umum PBB untuk menarik mundur pasukan Inggris, Perancis, dan Israel dari wilayah Mesir. Pada akhirnya, Indonesia untuk pertama kalinya mengirim pasukan pemeliharaan perdamaian PBB ke Mesir yang dinamakan Kontingen Garuda atau Konga. Jadi begitu latar belakang pasukan Garuda ya teman-teman di rumah.
Sekarang aku ingin bertanya nih kepada Kak Fahri. Kak Fahri, bisa jelaskan secara singkat atau gambarkan tentang pasukan Garuda itu apa sih agar teman-teman di rumah semua pada tahu? Jadi gini Kak Fani, pasukan Garuda merupakan salah satu bentuk komitmen Indonesia dalam melaksanakan MPP PBB agar mencapai misi pemeliharaan perdamaian PBB. Tadi misinya Konga untuk mencapai perdamaian PBB. Kalau boleh tahu misinya apa sih, Kak? Jadi misi Garuda sendiri merupakan salah satu bukti komitmen Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB untuk ikut terlibat dalam perdamaian dunia. Indonesia mengirimkan kontingen Garuda ke negara yang sedang konflik untuk turut serta menjaga perdamaian dunia. Sejak 1957 hingga saat ini, pasukan Garuda telah dikirim ke berbagai negara di dunia. Oke baik, jadi pasukan Garuda ialah menjaga perdamaian dunia di bawah organisasi PBB ya teman-teman di rumah. Lalu terdiri dari siapa saja sih pasukan Garuda itu sih Kak Ina? Jadi pasukan Garuda ini yang terdiri dari pasukan Tentara Nasional Indonesia atau TNI yang ditugaskan sebagai pasukan perdamaian di negara lain. Jadi TNI tadi tugasnya untuk membantu negara-negara yang sudah mengalami konflik ya. Nah, jadi tadi kan udah tuh tugasnya apa, misinya apa. Lalu sekarang tujuannya apa sih, Kak? Tujuan dari dibentuknya misi Garuda ini adalah sebagai bukti konkret adanya keterlibatan Indonesia dalam usaha mewujudkan perdamaian dunia di berbagai belahan dunia. Pada akhirnya, pasukan Garuda ini memiliki tugas sebagai peacekeeping force atau disebut juga sebagai pasukan pemelihara perdamaian di PBB. Gitu. Dalam mencapai tujuan tersebut, apakah hanya Indonesia yang terlibat ya Kak? Tidak, ada juga beberapa pasukan dari negara lain yang turut terlibat dalam pasukan pemeliharaan perdamaian PBB, seperti India, Australia, dan Kanada. Indonesia sendiri sekarang telah menduduki peringkat ke-12 dari 125 negara yang mengirimkan pasukan mereka untuk terlibat di peacekeeping operation milik PBB secara jumlah. Iya, uniknya lagi nih. Ternyata salah satu mantan presiden Indonesia, yakni Susilo Bambang Yudhoyono, menjadi satu-satunya presiden di dunia yang pernah bergabung dalam kontingen Garuda. Seperti yang dilansir melalui Berita 1, ternyata untuk mencapai tujuan perdamaian ini, Indonesia benar-benar totalitas dalam berkontribusi. Wow, berarti Indonesia benar-benar totalitas ya, Kak? Nah, sekarang bagaimana nih perkembangan pasukan Garuda saat ini, era sekarang? Jadi perkembangan pasukan Garuda era sekarang itu Indonesia mengirimkan Kongas 1 sampai 30 dilihat dalam perkembangan jumlah pasukan perdamaian Indonesia di PBB. Terdapat peningkatan yang signifikan mengenai keterlibatan Indonesia setelah akhir tahun 2006 dengan pengiriman pasukan perdamaian dunia ke UNFIL. Hah? Pasukan UNFIL, Kak? Pasukan UNFIL itu apa sih, Kak? UNFIL atau United Nations Interim Force in Lebanon adalah organisasi yang didirikan PBB pada tanggal 19 Maret 1978 untuk memastikan mundurnya Israel dari Lebanon, mengembalikan kedamaian dan keamanan internasional. Wow, keren sekali ya, Kak ya. Ternyata Indonesia juga berperan aktif dalam PBB, termasuk mengirimkan pasukan Garuda. Kakak-kakaknya juga keren sekali mengetahui latar belakang, misi, tujuan, dan hal-hal mendetail tentang PBB. Mungkin cukup sampai di sini podcast dari kami. Terima kasih kakak-kakak yang sudah datang ke podcast kami. Terima kasih juga untuk kakak-kakak udah berbagi ilmunya, udah memberitahu kita tentang apa sih pasukan Garuda itu yang sebenarnya. Terima kasih udah meluangkan waktunya datang ke sini. Mungkin lain kali kita bisa kembali lagi di podcast Seni Komunikasi. Oke, untuk sebagai penutup kita say hi ke Kamila dulu ya teman-teman. Untuk penutup dan semoga kita kembali bertemu lagi. 1, 2, 3. Goodbye.
Juwireng. Mereka semua datang ke podcast kita hanya untuk BP. Sebenarnya Tugaskan sebagai pasukan perdamaian di negara lain. Oke, organisasi yang didirikan PBB pada tanggal kurang salah.